Baiklah, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan hingga pada saat ini kita bisa berkumpul di Zoom kali ini. Yang terhormat Bapak Osko Parmonangan Sejabat MPD selaku dosen pembimbing praktek seminar proposal. Yang terhormat Ibu Penguji 1 Devi Megawati Sinaga, yang terhormat Ibu Penguji 2 Sarito Sinaga, dan yang terhormat penyaji proposal kita pada sore ini yaitu Saudari Yolanda Rumahorbo, serta teman-teman yang telah bergabung dalam Zoom sore ini. Perkenalkan, nama saya Aida Ramadan Lubis selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar proposal dari Saudari Yolanda Rumahorbo yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas 5 SD 124386. Dipersilahkan kepada Saudari Yolanda Rumahorbo untuk mempresentasikan seminar proposalnya pada sore ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Yolanda. Di sini saya akan membacakan judul proposal saya yang dimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 12486 Jalan Pisang, Pematang Siantar, tahun pembelajaran 2022-2023. Latar belakang, pengasuhan dan pendidikan yang baik dari keluarga sangatlah diperlukan dalam bentuk kepribadian seseorang anak. Pengertian keluarga dapat dilihat dalam arti kata yang sempit sebagai keluarga inti yang merupakan kelompok sosial terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan pernikahan dan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain-lainnya, dan kebutuhan psikologi seperti rasa aman, kasih sayang, dan lain-lainnya, serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Baru yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai masalah sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi belajar masih rendah. Yang kedua, pola asuh orang tua yang berbeda-beda. Yang ketiga, siswa tidak semangat dan tidak antusias. Pembatasan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dilakukan pembelajaran agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, masalahnya adalah pada pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 124386 Jalan Pisang, Siantar, tahun pembelajaran 2022-2023. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa diukur dari dalam kegiatan literasi di dalam kelas 5 SD Negeri 124386 Jalan Pisang, Pematang Siantar. Tujuan penelitian. Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah yang dikembangkan. Di antaranya tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa diukur dalam bentuk literasi bercerita di dalam kelas 5 SD Negeri 124386 Jalan Pisang, Pematang Siantar. Manfaat penelitian. Manfaat secara praktis. Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti. Adapun diantaranya adalah guru. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana pola asuh dapat meningkatkan motivasi hasil belajar bagi peserta didik. Yang kedua, bagi peserta didik,
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa dalam pengalamannya langsung mengikuti proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajarnya. 3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat, bagi peneliti, manfaat pengalaman berlangsung dalam melakukan peneliti. Hakikat pola asuh orang tua. Pengertian pola asuh orang tua. Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola asuh menurut Kamus Besar Indonesia, pola asuh model sistem atau cara kerja. Asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membina, dan sebagainya. Rumus Besar Bahasa Indonesia 2008 halaman 96. Sedangkan arti orang tua menurut nasional, pola asuh bagi kehidupan sehari-hari meliputi sebagai bapak dan ibu. Orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Atau Gunarsa tahun 2000 halaman 44 mengemukakan bahwa pola asuh adalah merupakan metode atau cara yang dipilih pendidik. Jenis-jenis pola asuh orang tua. Pada dasarnya terdapat 3 pola asuh orang tua yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Salah satunya menurut Hucklock tersebut antara lain pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Adapun penjelasannya lebih lanjut mengenai ketiga pola asuh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pola asuh otoriter, yang kedua ada pola asuh demokratis, yang ketiga ada pola asuh permisif. Metode penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka untuk melihat bagaimana pengaruh orang tua terhadap motivasi belajar peserta didik, maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan kualitatif merupakan salah satu penelitian yang digunakan untuk meliputi pada objek yang dialami, di mana sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis, dan bersifat induktif. Penelitian kuantitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi penelitian menurut Sugiono tahun 2011 halaman 80, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang berkualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dikemukakan, ditarik, dan kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan subjek peneliti apabila seseorang ingin meneliti semua elemen-elemen yang ada di dalam peneliti, maka penelitiannya meneliti populasi. Ari Kunto 2013 halaman 173. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik dalam kelas 5 SD negeri 124386 Jalan Pisang tahun pembelajaran 2022-2023. Jumlahnya sebanyak 1 kelas. Sampel menyatakan bahwa sampel ini sebagian dari jumlah dan karakteristik yang digunakan oleh tersebut dalam 1 kelas. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah 23 orang di SD Negeri 124386 Jalan Pisang, Pematang Siantar, yang dimana diantaranya guru, peserta lingkungan sekolah yang mendukung pelaksanaan penelitian tersebut. Baiklah, terima kasih. Baiklah, karena Saudari Yolanda Rumohorbo sudah selesai mempresentasikan proposalnya, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kami persilakan kepada Ibu Penguji 1 untuk memberikan pertanyaannya.
Sekali lagi kami persilahkan kepada Ibu penguji 1 untuk memberikan pertanyaannya. Maaf teman atas masalah sinyalnya. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Yolanda, yaitu soal pertanyaannya adalah mengapa pola asuh keluarga dapat mempengaruhi karakteristik dan perkembangan anak? Jelaskan secara singkat. Terima kasih. Oke, baiklah. Kami persilahkan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Ibu penguji 1. Baiklah, terima kasih kepada saudari pembanding pertama yang memberi pertanyaannya, yang dimana pertanyaannya, mengapa pola asuh keluarga dapat mempengaruhi karakteristik dan perkembangan anak? Jelaskan secara singkat. Menurut pendapat saya, pola pengasuhan orang tua sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena pola pengasuhan menunjukkan cara orang tua memperhatikan keinginan anak. Pola asuhan yang diterapkan dalam keluarga bermacam-macam, seperti yang saya bilang tadi, saya paparkan tadi. Yang pertama itu ada pola asuh permisif, otoriter, dan demokratis. Pola ini akan mempengaruhi perkembangan anak biar lebih cepat dalam menangkap pembelajaran tersebut. Terima kasih. Baiklah, bagaimana kepada Ibu penguji 1? Apakah sudah bisa diterima jawaban dari penyaji? Baik, saya dapat menerima dari jawaban yang diberikan Saudari Yolanda. Baiklah, terima kasih kepada Ibu penguji 1. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada Ibu penguji 2 untuk memberikan kritik, saran, serta masukannya.
Baik, perkenalkan nama saya Sarito Sinaga. Di sini saya akan memberikan kritik dan saran kepada saudari Yolanda, yang dimana PowerPoint-nya sudah lumayan bagus, tapi itu terlalu panjang sehingga membuat audiens merasa bosan. Dan kepada saudari Yolanda, semoga kedepannya memperbaikinya lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Penguji 2 yang telah memberikan kritik serta masukannya. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari seminar proposal penyaji pada sore hari ini, yaitu pola asuh orang tua memiliki pengaruh psikologis yang kuat dalam kegiatan belajar anak. Anak cenderung akan giat dan sungguh-sungguh dalam belajar karena merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kurang maksimalnya prestasi belajar yang dicapai siswa dikarenakan pengaruh dari kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak di rumah maupun di sekolah. Baiklah, sudah kita lewati bersama rangkaian demi rangkaian seminar proposal oleh Saudari Yolanda Rumahorbo. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada penguji 1 Devi Megawati Sinaga dan penguji 2 Sarito Sinaga, dan kami ucapkan selamat kepada penyaji dan terus semangat untuk berproses ke depannya. Saya Aida Ramadhani Lubis sebagai moderator seminar proposal pada sore ini mengucapkan terima kasih dan sekian.